Halo listener semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman, masih bersama saya Victor, di season yang keempat dan di episode yang ke-12. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Dan nggak terasa, sebentar lagi kita akan libur lebaran. So, hopefully teman-teman semua bisa have a good holiday, bisa spend time, quality times dengan keluarga kalian, ataupun juga orang-orang yang kalian kasihi. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan kita pada hari ini. Jadi, hari ini sebenarnya saya mau ngebahas mengenai sesuatu yang kita rayakan mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu adalah mengenai Jumat Agung dan juga Paskah, di mana kita tahu bahwa di hari tersebut kita memperingati kematian serta kebangkitan Yesus. Sebuah event yang menurut saya sangatlah penting, bukan hanya sebatas di dalam kekristenan, tapi juga buat dunia ini. Kenapa dunia? Karena bayangin ya, semisal ada satu orang manusia yang mati, lalu kemudian ia bisa bangkit kembali atas kehendaknya, bukankah kita harus percaya bahwa orang ini bukan hanya sekedar manusia, tapi ia juga adalah sesuai dengan apa yang dia katakan mengenai dirinya? Nah, ini adalah yang terjadi pada Yesus. Tapi, fakta bahwa masih banyak orang di dalam dunia ini yang nggak percaya kepada kekristenan ataupun juga yang nggak percaya kepada Yesus, itu bukti bahwa masih banyak orang di dunia ini yang tidak menganggap event kematian ataupun juga kebangkitan Yesus sebagai suatu event yang benar-benar terjadi. Saya ulangi sekali lagi ya. Fakta bahwa masih banyak nih ya orang di dunia ini yang dia tahu bahwa pada hari Jumat Agung dan Paskah orang Kristen merayakan kematian dan kebangkitan Yesus, tapi mereka tetap nggak percaya pada kekristenan ataupun kepada Yesus. Itu most likely adalah karena mereka nggak menganggap event kematian dan juga kebangkitan Yesus sebagai suatu event yang benar-benar terjadi. Nah, oleh karena itu, yang saya mau bahas pada hari ini adalah bagaimana nih? Bagaimana semisal ada orang yang bertanya kepada kita, "Hey, hey, hey bro," atau "Hey sis," gitu ya, "apa sih bukti bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit dari kematian?" Kira-kira apa nih yang kita mau sampaikan? Ataupun juga saat kita mau memberitakan Injil kepada orang lain, saat kita mau memberitakan mengenai kebangkitan Yesus kepada orang lain, kira-kira bukti apa aja yang bisa kita sampaikan? Nah, itu adalah sebenarnya tension ataupun juga topik pembahasan kita pada hari ini. Jadi saya hari ini akan membagikan mengenai bukti-bukti yang mudah saja ya, yang mudah diingat bagi kita semua, supaya kita bisa memproklamasikan kepada orang lain mengenai iman kita. Terutama apabila orang tersebut perlu mengenai bukti-bukti dari sejarah ataupun juga bukti-bukti lainnya terkait dengan kebangkitan Yesus. Nah, menurut saya, sebelum kita mulai masuk kepada bukti-bukti yang akan saya jelaskan nanti, menurut saya kita harus terlebih dahulu establish ataupun juga kita set up nih, fondasi yang kita sepakati bersama nih, antara kita dan orang yang kita sedang berkomunikasi. Bahwa pertama-tama bahwa kebangkitan Yesus ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di dalam sejarah dunia, dan Alkitab yang mencatat hal ini adalah sebuah dokumen yang bisa dipercayai. Nah, kita perlu set up hal ini dulu nih. Karena kalau kita nggak sepakat di hal ini, ke belakangnya akan sulit gitu. Ke belakangnya pasti akan terjadi perdebatan. Jadi kita perlu sepakati dulu bahwa kebangkitan Yesus ini adalah benar-benar suatu kejadian yang terjadi di dalam sejarah dunia, dan juga Alkitab adalah suatu dokumen yang mencatat mengenai hal itu dan valid gitu. Nah, kenapa Alkitab itu valid? Bukan karena doktrin Kristen yang berkata seperti itu, tapi karena memang, kitab Injil ya terutama, itu adalah suatu dokumen yang ditulis sangat dekat dengan kejadiannya, yaitu hanya sekitar 30 sampai 50 tahun setelah kejadian, kematian Yesus. Dan itu untuk ukuran, zaman Yesus pada waktu itu amatlah dekat, gitu. Dan buat orang yang menyaksikan gitu ya, atau nggak percaya gitu ya bahwa, Alkitab itu yang jaraknya 30 sampai 50 tahun dari kejadian itu tidak valid, kita cukup tanya balik ke mereka. Coba sebutkan, kejadian mana di dalam sejarah yang kurun waktu itu kurang lebih, mirip ya dengan kurun waktu Yesus, di mana dokumennya bisa ditulis ataupun bisa ditemukan dalam kurun waktu yang lebih pendek daripada Alkitab, yaitu berarti, di bawah 30 sampai 50 tahun. Saya yakin bahwa mereka tidak akan bisa menemukan gitu. Karena memang faktanya Alkitab itu adalah satu dokumen yang sangat-sangat dekat ditulis dengan kejadiannya, 30 sampai 50 tahun.
Dan semisalkan orang yang kita komunikasikan itu dia nggak percaya, dia nggak bisa mempercayai Alkitab karena penulisannya dirasa itu jauh ya 30-40 tahun, maka orang tersebut harusnya juga tidak bisa percaya akan semua sejarah dunia yang ada di sekitar zaman Yesus. Sebagai contoh, sejarah mengenai Julius Caesar, sejarah mengenai kerajaan Romawi, Yunani, Turki Ottoman, ataupun yang lainnya, harusnya mereka juga nggak bisa percaya hal itu. Karena dokumen yang menuliskan mengenai hal itu dituliskan jauh lebih lama dibandingkan penulisan daripada kitab Injil. Jadi kalau mau adil, ya mereka harusnya juga nggak bisa mempercayai semua sejarah dunia pada zamannya Yesus gitu. Dan bukti kedua ataupun juga hal yang kedua yang memperkuat mengenai validasi daripada Alkitab itu adalah bahwa karena kebangkitan Yesus ini gak hanya dituliskan dalam kitab Injil, tapi kita juga bisa menemukan hal ini dituliskan dalam sejarah ataupun juga dokumen sejarah lainnya yang dituliskan oleh non-Kristen, gitu ya. Karena kita mungkin bisa berargumen bahwa kalau yang menuliskan ini orang Kristen, bias lah, pasti dia mendukung Yesus dan segala macam. Tapi bagaimana kalau yang menuliskan ini adalah orang non-Kristen? Pasti ini penulisannya akan lebih adil, bukan? Dan ini kita bisa temukan, semisalnya ya, dalam tulisan daripada Josephus. Josephus ini adalah sejarawan Yahudi yang di mana dia beragama Judaisme. Jadi dia sama sekali nggak punya kepentingan ya dalam memperlebar agama Kristen ataupun apapun itu. Dan di dalam salah satu tulisannya yang berjudul Jewish Antiquities, itu dia menuliskan seperti ini. Ini tulisannya agak panjang, jadi saya potong-potong ya di bagian-bagian yang memang penting dan juga relevan dengan apa yang kita bahas. Nah, dinarasikan seperti ini. About this time, there lived Jesus, a wise man, if indeed one ought to call him a man. For he wrote surprising feats, he was the Christ. When Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him did not give up their affection for him. On the third day, he appeared restored to life, and the tribe of Christian has not disappeared. So, jadi di tulisan ini, Jewish Antiquities, kita melihat bahwa Josephus juga mencatat bahwa pada hari ketiga tercatat bahwa para muridnya ini melihat bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian, gitu. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang tertarik nih, wah saya pengen tahu nih mengenai apalagi nih argumen-argumen yang bisa mendukung kevalidan daripada Alkitab. Nah, itu sebenarnya saya udah ada buat video khusus sih mengenai hal ini di YouTube saya di Perisai Iman. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa ke sana, bisa masuk ke segmen dasar apologetika dan coba lihat di sana bukti-bukti Alkitab yang sudah saya buat gitu ya. Nah, untuk saat ini itu aja mungkin yang akan saya bahas mengenai kevalidan daripada Alkitab. Nah, setelah kita establish ini semua, mari kita masuk kepada bukti-bukti. Bukti-bukti nyata yang teman-teman bisa sampaikan kepada orang-orang yang mungkin mempertanyakan mengenai apakah Yesus ini benar-benar bangkit apa enggak sih gitu. Nah, bukti pertama yang paling penting dan yang harus teman-teman ingat sebagai orang Kristen itu adalah bahwa kubur yang kosong. Kubur yang kosong ini adalah suatu bukti yang paling penting kalau teman-teman ingin menyampaikan ya mengenai bukti kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena pertama bahwa lokasi penguburan Yesus ini tuh diketahui secara umum, baik oleh orang Yerusalem ataupun juga oleh prajurit Romawi gitu. Jadi let's say kalau para murid-murid Yesus ini mengklaim Yesus ini bangkit dari kematian, padahal kenyataannya tidak, maka sebenarnya para petinggi agama Yahudi ataupun juga para prajurit Romawi itu tinggal masuk ke kubur Yesus, bawa mayatnya, tinggal diarak aja keliling kota gitu. Dan lalu pada saat itu juga kekristenan akan mati gitu. Semudah itu sebenarnya untuk mengakhiri gerakan daripada kekristenan. Nah, tapi fakta bahwa para pemimpin Yahudi dan prajurit Romawi tidak melakukan hal itu adalah bukti bahwa ya memang karena kubur Yesus itu telah kosong gitu. Itu yang pertama gitu. Dan fakta kedua mengenai kubur yang kosong ini adalah bahwa yang menemukan pertama kali mengenai kubur yang kosong itu adalah para wanita gitu. Kenapa hal ini menjadi fakta yang penting? Karena gini, bayangin ya guys. Bayangin kalau kalian semua pasti ya kita semua lah ya. Saya pun juga pasti kita semua pasti pernah berbohong lah ya. Nah, bayangkan ya, kalau kita sedang membuat suatu kebohongan, pasti kita akan memastikan bahwa cerita-cerita yang kita rangkai dalam kebohongan tersebut adalah cerita-cerita yang kuat, bukan? Cerita-cerita yang akan sulit disanggah oleh orang lain, bukan?
Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Injil, para rasul menuliskan bahwa wanitalah yang menemukan pertama kali kubur Yesus yang kosong. Nah, ini adalah hal yang sebaliknya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat lemah dan sangat-sangat bisa disanggah. Kenapa? Karena pada zaman Yesus itu kan zaman patriarki ya. Zaman di mana pria itu adalah yang terutama gitu. Oleh karena itu, testimoni daripada wanita itu bisa dibilang nggak bernilai. Bisa dibilang tuh nggak ada harganya gitu testimoni daripada seorang wanita. Jadi fakta bahwa para rasul menuliskan bahwa wanitalah yang menemukan kubur Yesus yang kosong, itu menandakan bahwa ya memang para rasul ini sedang menuliskan apa adanya gitu. Sedang menuliskan benar-benar apa yang sedang terjadi. Mereka nggak sedang mencoba untuk merangkai suatu kebohongan yang kuat gitu, enggak gitu. Mereka hanya ya being honest, menuliskan apa yang terjadi. Dan kalau teman-teman lihat ya, ada Injil-Injil yang dituliskan jauh. Kan kalau tadi kita bilang kan bahwa kayak seperti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dituliskan 30 sampai 50 tahun kan, sangat dekat dengan kejadian. Nah, kalau kita lihat Injil-Injil yang muncul 100 tahun ataupun juga 200 tahun setelahnya, itu tuh berbeda. Di Injil tersebut dituliskan bahwa para prialah yang menemukan kubur Yesus yang kosong. Kenapa? Karena para Injil tersebut tuh mencoba untuk berbohong, mencoba untuk memperkuat kebohongan mereka dengan menuliskan pria. Jadi fakta bahwa yang menuliskan ini ada yang para rasul menuliskan bahwa para wanita lah yang menemukan kubur yang kosong, itu memang menandakan bahwa ya memang mereka menuliskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan kalau kita baca lagi nih, ini menarik nih. Kalau kita baca di Matius 28 ayat 11 sampai 15, di mana ayat ini menceritakan mengenai kubur yang kosong versi daripada pemimpin agama pada waktu itu. Saya bacakan ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dikatakan seperti ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada sedadu-sedadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kita melihat bahwa pada waktu itu para pemimpin Yahudi itu memberikan alasan bahwa para muridlah yang mencuri mayat Yesus. Tapi kita bisa melihat bahwa fakta daripada para pemimpin Yahudi berbicara seperti ini sebenarnya semakin memperkuat bahwa memang kuburan Yesus itu betul-betul kosong gitu. Jadi kubur yang kosong ini adalah benar-benar sebuah solid fact gitu ya. Fakta yang solid, fakta yang nggak bisa dibantah gitu. Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, next-nya kita juga perlu sama-sama berpikir adil gitu ya. Kita kita perlu mengerti bahwa kuburan yang kosong itu nggak serta-merta mengartikan ataupun juga menandakan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dari kematian. Saya ulangi sekali lagi ya. Kubur yang kosong itu tidak serta-merta menandakan bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian, gitu. Kenapa? Karena ada banyak sekali teori-teori ataupun juga hipotesis yang mencoba gitu ya, mencoba menginterpretasikan kubur yang kosong ini selain daripada kebangkitan Yesus, gitu. Jadi kita nggak bisa cuma menggunakan bukti kubur yang kosong, wah karena kubur kosong, ini nih buktinya Yesus telah bangkit. Nggak juga gitu ya. Karena para orang-orang yang non Kristen pastinya punya banyak hipotesis yang mereka pakai untuk sampai pada kesimpulan bahwa kubur yang kosong ini tidak harus berarti kebangkitan Yesus. Nah, apa aja? Kita akan bahas satu persatu. Teori yang pertama yang cukup terkenal disebut sebagai teori konspirasi, atau yang kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai the conspiracy hypothesis gitu ya. Nah, apa sih teori ini sebenarnya? Nah, jadi teori ini berkata bahwa sama seperti yang ayat tadi kita baca, bahwa murid-muridlah yang mencuri jasad Yesus, lalu murid-murid ini berbohong kepada orang-orang, terutama orang Yahudi di abad pertama, mengenai bahwa Yesus telah bangkit nih, kan kubur kosong nih. Ya, itu artinya Yesus telah bangkit, padahal mereka sendiri yang mencuri mayat tersebut. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang nih,
para murid ini menyebarkan hoax gitu ya, menyebarkan hoax. Nah, tapi masalahnya dengan teori ini adalah majority atau juga mayoritas daripada ahli sejarah itu tuh nggak sepakat ataupun juga nggak mendukung teori ini. Kenapa? Karena banyak sekali lobang ataupun juga flaw di dalam teori ini. Yang pertama, flaw yang pertama adalah teori ini nggak menjelaskan bahwa bagaimana para murid-murid Yesus ini memiliki iman yang begitu kuat terhadap Yesus, gitu. Coba ya kita bayangkan sebentar ya. Kita pakai ilustrasi yang sebelumnya ya. Kita semua pasti pernah berbohong kan? Dalam kehidupan kita pasti pernah ya. Nah, pertanyaannya, maukah teman-teman kehilangan nyawa teman-teman hanya demi mempertahankan kebohongannya teman-teman? Saya yakin bahwa 99% dari kita tuh pasti nggak mau kita kehilangan nyawa kita hanya karena kebohongan yang kita sebarkan gitu. Nggak worth it kan? Pasti kita merasa bahwa, ya kan saya bohong. Ya masa saya harus relain nyawa saya sih demi kebohongan ini gitu kan. Oleh karena itu nggak make sense gitu. Kalau para murid Yesus ini yang kita tahu bahwa hampir semuanya ini akhirnya mati dieksekusi, mati martir karena iman mereka, mereka tetap mempertahankan iman mereka kalau ini hanyalah sekedar kebohongan. Ini nggak make sense gitu ya. Itu yang pertama. Flow yang kedua adalah kita perlu tahu bahwa di zaman Yahudi ataupun juga dengan background budaya dan tradisi Yahudi itu tidak ada sebuah ajaran yang mengatakan bahwa orang mati bisa hidup lagi gitu ataupun juga kebangkitan daripada orang yang telah mati gitu. Yang mereka percayai adalah kebangkitan orang pada saat akhir zaman gitu ya. Kebangkitan orang percaya pada saat akhir zaman. Tapi mereka nggak punya konsep sama sekali ada orang yang mati itu bisa hidup lagi di zaman yang normal-normal seperti pada waktu itu gitu. Jadi akan sangat nggak mungkin untuk para murid Yesus nih meng-invent atau juga membuat cerita yang seperti ini. Cerita yang out of the box, cerita yang sama sekali nggak ada dalam tradisi ataupun juga budaya ataupun juga pikiran orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena kita tahu ya para murid Yesus kan juga semuanya adalah orang Yahudi. Oke, ada seorang ahli ya yang bernama William Lane Craig menuliskan seperti ini. Dikatakan bahwa if your favorite Messiah got himself crucified, then you either went home or else you got yourself a new Messiah. But the idea of stealing Jesus' corpse and saying that God has raised him from the dead is hardly one that would have entered the minds of the disciple. Jadi kalau teman-teman yang suka belajar sejarah ya, teman-teman sebenarnya bisa baca buku sejarah mengenai di zaman Yesus gitu ya, sejarah Yahudi pada zaman Yesus. Sebenarnya ada banyak sekali orang-orang yang mengakui diri mereka sebagai Mesias. Dan satu persatu dari mereka akhirnya mati, akhirnya gagal, akhirnya dieksekusi dan segala macam. Dan William Lane Craig sini bilang bahwa biasanya orang Yahudi itu saat mereka mengikuti suatu Mesias lalu akhirnya Mesiasnya mati, ya akhirnya mereka pindah cari Mesias yang baru gitu, cari Mesias yang lainnya. Nah, tapi kita lihat bahwa di sini para murid Yesus ini tetap stay gitu, tetap stay pada imannya pada Yesus. Itu menandakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit gitu. Dan flow yang berikutnya adalah teori atau juga hipotesis ini nggak bisa menjelaskan mengenai kemunculan Yesus atau juga penampakan Yesus setelah kebangkitannya, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada berbagai orang di berbagai tempat, which is impossible. Karena kalau murid-muridnya mencuri mayat Yesus kan Yesus tetap mati kan. Nggak mungkin Yesus yang telah mati bisa muncul ke hadapan orang-orang kalau Yesus tidak bangkit. Itu teori yang pertama ya guys, teori konspirasi. Teori yang kedua adalah sebut dengan, ini kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia adalah teori nyaris mati gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya apparent death hypothesis gitu. Nah, hipotesa ini atau juga teori ini mengatakan bahwa ya mungkin aja Yesus itu belum mati saat dia diturunkan dari kayu salib, tapi dia hanya nyaris mati lah ataupun juga setengah mati gitu ya. Lalu setelah Yesus yang setengah mati ini dimasukkan ke dalam kubur, nah di dalam kubur inilah setelah ditutup Yesus kemudian bangkit kembali ya karena memang dia belum mati, dia bangkit, terus dia geser batunya, terus dia kabur gitu. Setelah dia kabur, lalu Yesus ini menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Lalu para muridnya yang mengira Yesus telah mati, akhirnya bilang, wah Yesus bangkit kembali gitu. Jadi kurang lebih hipotesisnya seperti itu gitu. Nah, buat teman-teman sendiri nih, kalau teman-teman dengar hipotesis seperti ini, menurut teman-teman masuk akal gak sih? Karena kalau menurut saya dengarnya aja
ini nggak masuk akal sama sekali gitu. Kenapa? Karena pertama nih, kita perlu tahu bahwa amatlah mustahil bagi seseorang yang sudah nyaris mati ataupun juga setengah mati bisa berdiri dan berjalan sendiri gitu, di dalam kuburnya kan gitu. Udah jalan dan berdiri aja susah, ini dia harus menggeser batu yang sedemikian besar sendirian. Dan nggak hanya berhenti sama menggeser, dia pun harus melawan para prajurit Romawi yang super fit yang menjaga di depan kuburnya. Come on gitu. Kok teman-teman percaya hal ini mungkin dilakukan? Wah, saya nggak tahu lagi deh. Karena it is very seems like impossible gitu. Apa untuk hal ini terjadi gitu. Dan itu yang pertama gitu. Dan yang kedua adalah kalau semisal gitu ya 0,0000001% Yesus yang setengah mati ini bisa berdiri, bisa berjalan, geser batu, ngalahin prajurit dan berhasil keluar. Dan akhirnya Yesus ini pun bertemu dengan para murid-muridnya. Coba bayangkan, kondisi seperti apa sih Yesus ini? Kira-kira kondisi Yesus akan seperti apa? Kalau menurut saya ini ya kondisi Yesus akan benar-benar parah banget gitu ya. Maksudnya badannya berdarah di mana-mana, udah kayak mau pingsan kali ya, karena lukanya yang kemarin belum sembuh, terus habis ngelawan prajurit lagi, geser batu lagi, pasti badannya udah sangat-sangat hancur gitu ya. Dan saat dia bertemu dengan para para muridnya, pasti para muridnya juga nggak akan menyangka bahwa, wow, Yesus telah bangkit dari kematian. Nggak akan seperti itu gitu. Pasti para muridnya juga menganggap bahwa, oh, Yesus nggak mati kemarin gitu, nggak mati 3 hari yang lalu gitu. Dan makanya Yesus sekarang penampilannya seperti ini gitu. Pasti nggak akan bisa meyakinkan para muridnya bahwa Yesus ini telah bangkit dari kematian. Lalu poin berikutnya yang membuat teori ini semakin nggak masuk akal adalah bahwa eksekusi dengan metode penyalipan ini bukanlah metode kemarin sore gitu ya. Bukanlah satu metode yang baru ditemukan ataupun juga baru diuji coba. Enggak gitu. Para prajurit Romawi ini sudah sangat-sangat berpengalaman. Mereka udah puluhan bahkan ratusan kali mengeksekusi orang dengan metode penyalipan. Jadi hampir pasti bahwa orang yang masuk ataupun juga dijatuhkan hukuman eksekusi penyalipan itu sudah pasti turun dari salib sudah dalam kondisi meninggal gitu. Jadi sangat nggak mungkin bahwa teori ini mengatakan bahwa Yesus turun dari salib masih dalam kondisi setengah mati gitu. Ini sama sekali tidak mungkin gitu ya. Nah, kita masuk ke teori berikutnya yang kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia ya, itu adalah teori kubur nyasar gitu ya, biar biar seru gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah wrong tomb hypothesis gitu. Di mana teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa oke, mungkin aja bahwa para wanita ini sebenarnya para wanita yang menemukan kubur Yesus ini, mereka pergi ke kubur yang salah gitu. Mereka nggak karena mereka pergi subuh-subuh, mereka nggak pergi ke kuburan Yesus, tapi mereka pergi ke kuburan yang memang masih kosong. Sehingga saat mereka ke sana, mereka melihat kuburan yang kosong, lalu mereka menganggap bahwa, wow, Yesus telah bangkit gitu. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya hanya sebatas mereka salah pergi kuburan gitu. Dan sekali lagi gitu, teori ini juga sama sekali nggak masuk akal gitu. Kenapa? Pertama, karena sama seperti sebelumnya, teori ini nggak menjelaskan mengenai kemunculan Yesus setelah kematiannya ataupun juga setelah kebangkitannya. Karena kalau memang teori ini benar, itu artinya Yesus itu tetap mati di dalam kuburannya, betul kan? Nah, artinya Yesus nggak bangkit. Tapi bagaimana mungkin kalau teori ini benar, Yesus bisa menampakkan dirinya ke berbagai orang di berbagai tempat setelah kebangkitannya, gitu kan? Itu yang pertama. Dan kedua, rasanya kok konyol ya, gitu. Rasanya konyol gitu. Para orang Yahudi abad pertama bisa begitu mempercayai kebangkitan Yesus, bisa begitu mengimani Yesus, bahkan mau mengorbankan nyawanya, hanya karena sebuah kesalahan kecil seperti ini, gitu. Rasanya terlalu konyol gitu menurut saya. Plus, sekali lagi, para pemimpin Yahudi dan juga prajurit Romawi, mereka tahu kan kuburan Yesus yang benar tuh di mana. Oleh karena itu harusnya pada saat keresahan ini mulai berkembang, mereka tinggal pergi ke kuburan Yesus yang kosong, ambil mayatnya, arak keliling kota. Berkata bahwa, ini loh Yesus yang kamu bilang bangkit, masih mati," gitu. Beres kan, keresahan kelar, gitu. Tapi mereka sekali lagi nggak melakukan hal itu, karena memang kuburan Yesus yang tepat lah yang kosong.
Dan teori yang terakhir nih, yang cukup populer adalah, kalau saya translate adalah teori pindah tubuh gitu ya, atau dalam bahasa Inggris adalah, the displaced body hypothesis, gitu. Nah, teori ini berkata bahwa, kan kita tahu ya, bahwa, Yusuf dari Arimatea lah yang menempatkan, tubuh ataupun juga mayat Yesus ini ke dalam kuburannya. Dan teori ini berkata bahwa pada awalnya Yusuf memang menaruh tubuh Yesus di kuburnya yang kosong, kubur batu. Namun nggak lama setelah itu, Yusuf ini memindahkan mayat Yesus ini ke kuburan yang biasa gitu, kuburan orang biasa gitu. Dan ini dilakukan tanpa sepengetahuan para muridnya. Sehingga setelah para muridnya setelah 3 hari para muridnya dan juga para wanita pergi ke kuburan Yesus, dia melihat bahwa kuburan Yesus itu udah kosong dan mereka berasumsi bahwa Yesus telah bangkit. Padahal enggak. Padahal, eee, Yusuf dari Arimatea lah yang memindahkan tubuh Yesus, gitu. Dan, nah gimana menurut teman-teman? Make sense nggak teori ini? Kalau menurut saya, lagi-lagi kita menemukan adanya keanehan dalam teori ini. Yang pertama, ini yang teman-teman ingat juga nih. Yang pertama adalah, sekali lagi ini nggak menjelaskan mengenai kemunculan atau juga penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya setelah berita mengenai kebangkitan Yesus ini merebak, si Yusuf dari Arimatea ini kan cukup jelasin kepada para muridnya, guys guys guys, enggak loh, Yesus tuh nggak bangkit, gua yang pindahin semalam, gitu. Nah, harusnya clear gitu kan semudah itu sebenarnya kan. Dan lalu yang ketiga adalah, Yusuf dari Arimatea ini adalah orang Yahudi, dan ada aturan di Yahudi pada waktu itu adalah bahwa ada larangan untuk memindahkan mayat setelah ditempatkan di dalam kubur, gitu. Jadi harusnya Yusuf dari Arimatea sebagai orang Yahudi nggak mungkin melanggar aturan ini, gitu. Oleh karena itu, teori yang keempat ini, teori, pindah tubuh ataupun juga the displaced body hypothesis ini, sama sekali tidak valid, gitu. Oleh karena itu, melalui bukti yang pertama, kubur yang kosong, kita sudah bisa menyajikan ini sebagai bukti yang kuat, bukti yang solid, bukti yang tahan terhadap argumen-argumen yang, melawan itu, gitu ya. Karena kita seperti yang tadi kita sampaikan, semua teori-teori yang berkembang, yang kontra terhadap kebangkitan Yesus ini bisa kita patahkan dengan mudah, gitu. Kenapa? Ya karena memang kubur Yesus ini benar-benar kosong dan nggak ada alternatif solusi lain yang bisa menjelaskan, mengenai hal ini selain daripada kebangkitan Yesus, gitu. Nah, tadi kan kita berkali-kali kita bilang bahwa salah satu bukti yang paling kuat yang nggak bisa dibantah adalah penampakan atau juga kemunculan, Yesus setelah kebangkitannya. Nah, ini kita baca ya, kesaksian daripada, Paulus di 1 Korintus 15 ayat 1-8. Nah, ini buat teman-teman nih, trivia sedikit ya. 1 Korintus 15 ini adalah suatu ayat yang dituliskan lebih early lagi, lebih dahulu lagi dibandingkan kitab Injil. Kalau tadi kita, bilang bahwa kitab Injil itu sekitar 30-50 tahun. Nah, para ahli sejarah baik Kristen ataupun juga non-Kristen percaya bahwa 1 Korintus 15 ini dituliskan hanya sekedar 3-5 tahun setelah kebangkitan Yesus. Jadi ini lebih dekat lagi dan lebih valid lagi. Ini saya bacakan mulai dari ayat 3 aja ya. 1 Korintus 15 ayat 3-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus ya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus tuh menampakkan dirinya tuh nggak hanya kepada satu orang, gitu, tapi dia menampakkan dirinya kepada berbagai orang. Ada Petrus, ke-12 muridnya, ada 500 orang sekaligus, ada kepada Yakobus, ada kepada Paulus, dan itu juga, nggak hanya dalam satu sekali aja gitu, tapi berkali-kali dalam situasi yang berbeda-beda, gitu. Ada teori lain yang mencoba menjelaskan bahwa, ya yang dilihat oleh para muridnya bukan Yesus yang sebenarnya gitu ya. Teori ini disebut sebagai, eee eee, teori halusinasi, atau juga hallucination theory, di mana
teori ini berpendapat bahwa para murid-muridnya ini hanya berhalusinasi gitu. Karena mereka sangat-sangat ingin bahwa Yesus ini bangkit, sehingga akhirnya mereka berhalusinasi bahwa yang mereka lihat ini adalah Yesus, padahal bukan. Padahal hanya ada di pikirannya dia doang gitu ya. Tapi sekali lagi, once again, ini adalah nonsense gitu ya. Karena pertama, nggak ada dalam sejarah ada yang namanya halusinasi berjamaah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman berhalusinasi secara personal, pribadi mungkin. Tapi kalau berjamaah ini impossible gitu. Plus halusinasinya ini terjadi berkali-kali pada orang yang berbeda-beda dan pada situasi yang berbeda-beda. Ini sama sekali nggak masuk akal gitu. Jadi nggak mungkin lah ini ataupun juga apa yang para murid-murid lihat ini hanyalah halusinasi gitu. Nah, kita masuk ke bukti selanjutnya ya. Setelah bukti kubur yang kosong, kedua adalah bukti kemunculan Yesus ataupun juga penampakan dirinya setelah kebangkitannya. Bukti yang selanjutnya adalah kemunculan ataupun juga mulainya gerakan kekristenan gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah kekristenan ini itu beda ya dengan sejarah mungkin beberapa agama lainnya gitu ya. Di mana mungkin penyebaran agama lain-lainnya itu ada yang berdasarkan dari perang gitu ya. Saat mereka berhasil menaklukkan suatu negara, lalu negara tersebut dibuat menjadi satu agama dengan dia, akhirnya agama tersebut tersebar. Nah, kekristenan itu beda. Karena kenapa? Karena di kekristenan itu justru sebaliknya gitu. Kekristenan ini tumbuh dan berkembang dari dalam konteks yang tertindas selama ratusan tahun gitu. Jadi sama sekali nggak mudah sebenarnya. Jadi bayangin ya, orang Yahudi yang di abad pertama, mereka aja hidup sudah tertindas oleh bangsa Romawi. Dan kalau mereka memilih jadi Kristen, mereka ditindas 2 kali, bayangin. Itu kan akan lebih berat gitu. Jadi nggak mungkin istilahnya ya, mereka memulai suatu gerakan kekristenan, suatu gerakan yang membuat mereka makin menderita, kalau itu nggak berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Saya ulangi sekali lagi ya, nggak mungkin bagi orang Yahudi di abad pertama memulai suatu gerakan yang membuat hidup mereka makin berat dan makin menderita, kalau gerakan tersebut nggak didasari oleh bukti dan fakta yang kuat, gitu. Plus, kita juga perlu tahu bahwa Mesias yang dipikirkan oleh orang Yahudi pada waktu itu atau juga apa yang jadi ekspektasi akan orang Yahudi akan Mesias pada waktu itu tuh berbeda sekali dengan Yesus. Dalam pikirannya orang Yahudi pada waktu itu, Mesias ini akan datang di mana Mesias ini akan berjaya dalam tahta Daud dan dia akan melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Jadi Mesias ini akan membawa kejayaan gitu ya, bring glory gitu bagi orang-orang Yahudi. Bukanlah orang yang salib lalu mati gitu. Jadi Yesus ini sama sekali istilahnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi orang Yahudi secara umum mengenai Mesias. Pertanyaannya, tapi kenapa despite everything, despite all of that, gerakan kekristenan tetap tumbuh? Kenapa terlepas dari semua itu, kekristenan tetap bisa berkembang gitu? Dan satu-satunya alasan dan juga bukti adalah karena memang Yesus itu adalah Mesias yang sebenarnya. Kenapa? Karena Yesus itu bangkit dari kematian. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan selama ini, apa yang dia perbuat selama ini, itu semuanya benar, gitu. As simple as that, gitu. Bahkan saya pernah dengar ya ada seorang pendeta yang ngomong bahwa ya kalau ada orang yang bisa mati lalu hidup kembali, ya gue akan percaya apapun yang dia katakan gitu. Kenapa? Karena I think itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, suatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, gitu kan. Memberikan kehidupan pada suatu jiwa yang telah mati itu kan sesuatu yang only God can do gitu. Oleh karena itu, oleh karena Yesus benar-benar bangkitlah, makanya gerakan kekristenan di awal-awal mula ini yang dalam konteks tertindas, dalam konteks yang sebenarnya jauh sekali dari ekspektasi orang Yahudi, tapi Kristenan tetap bisa berkembang dan bertumbuh gitu. Plus plus nih satu lagi nih saya baru ingat. Plus satu lagi, kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman baca di Alkitab, pada saat Yesus disalibkan dan Yesus mati, yang teman-teman ingat, respon para murid itu seperti apa sih? Apakah para muridnya dituliskan bahwa mereka sangat sangat menggebu-gebu menanti
kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Enggak seperti itu. Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus disalibkan dan Yesus mati, para murid ini bersedih hati, lalu mereka kembali ke profesi mereka masing-masing. Yang dulunya nelayan jadi nelayan lagi. Kenapa? Karena mereka kehilangan harapan. Mereka nggak tahu mau ngapain lagi. Karena mereka percaya bahwa Yesus telah mati and that's it gitu. Tapi fakta bahwa para muridnya bisa punya iman lagi, punya harapan lagi, mau memberitakan Injil lagi, bahkan mau mati demi Injil tersebut, satu-satunya alasan adalah karena Yesus bangkit dari kematian gitu. Jadi ini adalah beberapa solid fact yang mendukung bahwa bukti daripada berkembangnya gerakan kekristenan gitu. Oleh karena itu gini guys, 3 buah bukti ya yang menurut saya kita sebagai orang Kristen mungkin nggak perlu hafal ya, tapi kita semua perlu mengerti, perlu aware gitu. Yang pertama adalah bukti daripada kebangkitan Yesus adalah kuburnya yang kosong. Kedua adalah bukti daripada penampakan atau juga kemunculannya setelah kebangkitannya. Dan yang ketiga adalah berkembangnya ataupun juga mulainya gerakan kekristenan mula-mula. Jadi ini adalah 3 buah hal yang teman-teman perlu ingat kalau andaikan teman-teman ditanyakan sama orang lain nih, kira-kira apa sih buktinya Yesus bangkit? Ya 3 ini hal bukti-buktinya. Dan tadi saya sudah sertakan juga fakta-fakta yang mendukung setiap bukti yang ada. Oke, itu aja sih guys yang sebenarnya saya mau sampaikan pada hari ini. Mungkin ini juga saya kurang lebih saya dulu juga kayak pernah sampaikan dengan hal ini, tapi mungkin dalam bahasa yang berbeda ya. Kenapa saya sampaikan lagi? Karena menurut saya ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat esensial, karena yang seperti tadi yang kita baca, sama seperti para murid-murid Yesus, bahwa tanpa kebangkitan Yesus, iman kita, harapan kita akan hilang, gitu. Tanpa Yesus bangkit, nggak ada yang namanya kekristenan, gitu. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen perlu untuk tahu nih, apa yang menjadi bukti dan apa yang menjadi dasar daripada kebangkitan Yesus. Jangan sampai apa yang menjadi core daripada iman kita ini, kita nggak tahu, gitu. Kita nggak menguasai hal itu. Oleh karena itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Semoga teman-teman semua terberkati, semoga teman-teman semua menjadi lebih knowledge gitu ya, lebih knowledgeable, lebih paham mengenai hal ini dan juga lebih bisa memberitakan hal ini kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Oke, itu aja buat hari ini. Buat teman-teman semua yang punya ide-ide menarik atau juga topik-topik menarik untuk saya bahas di kedepannya, silakan boleh langsung komen aja di channel saya di YouTube di Prisaiman ataupun juga di Instagram saya di @catataniman.id ataupun juga di @victorditya. So sekian dulu buat episode kali ini. Kita akan ketemu di episode datang dengan topik yang kita kita akan ketemu di kita akan ketemu lagi di episode kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang yang pastinya nggak kalah seru. Oke, thank you guys. Selamat berlibur, selamat menjalani libur lebaran. Thank you and Tuhan Yesus memberkati.